Oke, baik. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat Sabat bagi kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 21 ya, 21 Maret tahun 2026. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku Step to Christ atau langkah-langkah kepada Kristus, dan kita sudah di chapter 7 yang judulnya Ujian Pemuridan. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari chapter 7 ini. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup kita akan selesai ya untuk chapter 7 ini. Jadi chapter 7 ini tentang ujian pemuridan dan kita sudah dua kali pertemuan. Dan minggu lalu kita tidak ada Bible study. Jadi kita akan sedikit review apa yang sudah kita pelajari untuk dua pertemuan pertama secara cepat. Dan saya percaya sudah juga sudah mengerti apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Dan bisa juga nanti di-review di videonya di YouTube tentang ujian pemuridan ini. Jadi ini eh, chapter 7 ini kita belajar tentang ujian pemuridan. Ujian pemuridan. Sering kita pikir ujian itu seperti apa. Tetapi setelah kita pelajari dari dua pertemuan awal, ternyata ujian pemuridan itu seperti itu ya. Apakah perbuatan kita berasal dari Kristus atau dari diri kita sendiri? Di awal pelajaran ini kita didahului oleh ayat tentang 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini tentang ciptaan baru ya. Ini bahwa yang lalu sudah berlalu, yang baru ini sudah datang. Kita ini ciptaan baru. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana seseorang itu ya, dia kalau dia menerima Roh Kudus, dia mungkin nggak kelihatan bagaimana caranya dia menerima Roh Kudus. Tapi seperti angin ini, angin itu tidak kelihatan, tapi dia bisa menggerakkan pohon-pohon. Artinya ini orang yang menerima Roh Kudus ini nggak kelihatan itu dia dapat apa namanya, dapat Roh Kudusnya. Dia tidak tahu dari mana dia datang dan di mana dia mau pergi dibilang. Tetapi orang yang menerima Roh Kudus ini bisa kelihatan daripada hidupnya yang lahir dari Roh ini. Seperti dibilang tadi, lahir baru bisa kelihatan dia punya efeknya ini. Efeknya bisa kelihatan. Nah, ini dia bilang ya, pekerjaan Roh Kudus berlangsung tenang dan tidak terlihat, tetapi pengaruhnya dapat terlihat. Pengaruhnya ini dapat terlihat dari mana? Dari kehidupan orang yang menerima roh ini. Jadi, eh, pasti ya saudara-saudara, ini pasti dia punya perubahan dari orang yang menerima Roh Kudus ini akan terlihat. Sama seperti angin yang tidak terlihat, tetapi kita bisa lihat apa? Pohon yang bergerak karena angin tersebut. Sama seperti Roh Kudus kita tidak bisa lihat, tetapi pengaruhnya dapat kita lihat ya, dapat kita lihat. Dibilang ada perubahan tabiat ini, terlihat perubahan tabiat. Dia punya kebiasaan, tujuan hidup yang dahulu dan sekarang jelas beda, jelas beda. Jadi ini yang terjadi saudara-saudara orang yang menerima Roh Kudus ya, atau menerima hidup baru. Ada kebiasaan dia punya tabiat ini akan terlihat bahwa dia ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan ini, kadang-kadang kita pikir, aduh, saya sudah menerima Roh Kudus, tapi hidup saya sama seperti dulu, sama seperti 10 tahun lalu, sama seperti tahun lalu. Tidak ada perubahan apa-apa. Itu artinya apa? Tidak ada Roh Kudus yang sejati, yang berasal dari Tuhan yang menempati kita. Mungkin cuma ada semangat-semangat tertentu yang membuat kita berbeda ya. Semangat-semangat tertentu yang membuat kita berbeda. Tetapi yang berasal dari Tuhan mungkin itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi orang yang lahir dari roh, orang yang ciptaan baru,
pasti terlihat dia punya apa. Dia punya dia punya tampilan luar, dia punya efek bisa terlihat. Nah, namun ini ada suatu masalah ya. Ini ada suatu yang kita bisa lihat. Dibilang ada orang yang pembaruannya yang tampak dari luar dalam tingkah laku tanpa kuasa pembaruan dari Kristus. Jadi ini orang yang yang misalnya lahir dari Kristus atau orang yang dipengaruhi oleh Roh, pasti ada perubahan tabiat. Tetapi juga ada perubahan tabiat tanpa pembaruan dari Kristus atau pembaruan dari Roh. Itu hanya dari luar. Nah, ini kita bisa lihat. Itu dari mana? Dan dibilang cinta akan pengaruh dan keinginan untuk disegani dan dihormati orang lain dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk menjaga harga diri, dapat membuat kita menjauhi apa yang kelihatan jahat. Hati yang mementingkan diri sendiri pun dapat melakukan tindakan-tindakan yang murah hati. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang ada sesuatu hal-hal yang membuat kita yang tampak dari luar berbuat baik atau menjauhi kejahatan. Ini misalnya, ini sudah contoh waktu lalu ya. Saya saya ini ketua jemaat atau saya ini apalah yang posisinya yang harus dihormati oleh orang lain ya. Jadi untuk menjaga nama baik saya, harga diri saya melakukan hal-hal yang baik. Mungkin saya menolong orang, saya menjauhi kejahatan ini, kejahatan itu. Itu yang kelihatan. Tapi kalau saya nggak menempati posisi itu, saya seperti biasanya yang tidak menjaga saya punya perbuatan, saya melakukan seenak hatinya. Jadi ini ya ada dua hal. Tetapi sama-sama dia punya result, dia punya hasil perbuatan baik. Tetapi dia punya penyebab, dia punya awal itu bisa dari dua. Bisa dari Tuhan, tetapi bisa juga dari diri sendiri. Karena untuk menjaga harga diri. Tetapi dua-dua apa? Baik, dua-dua baik. Pertanyaannya, misalnya kalau misalnya saya ini dia punya hasil itu bukan perbuatan baik, tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat baik. Pertanyaannya, apakah itu bisa dari Kristus atau bisa dari diri sendiri? Kalau ini misalnya, kalau ini perbuatan baik bisa dari Kristus, bisa dari diri sendiri. Tapi perbuatan yang tidak baik atau tidak berbuat baik itu dari mana? Apakah bisa dari Kristus atau bisa dari diri sendiri sama halnya dengan perbuatan baik? Jawabannya tentu tidak. Perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak melakukan sesuatu yang baik, tentu itu tidak berasal dari Kristus. Karena tidak mungkin kalau itu berasal dari Roh atau berasal dari Kristus tanpa menghasilkan perbuatan apa-apa. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya ini memiliki iman, cuma saya belum waktunya untuk berbuat baik. Atau saya tidak mau tunjukkan saya ini berbuat baik. Bisakah demikian? Jawabannya tidak bisa demikian. Karena orang yang lahir dari roh tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak untuk menampilkan dia punya perbuatan baik. Sama seperti terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan dibilang terang itu tidak mungkin ditutup di bawah gantang, tidak bisa tersembunyi. Terang itu tidak bisa tidak terlihat, saudara-saudara. Terang itu tidak bisa untuk tidak terlihat. Dia pasti akan terlihat. Terang itu pasti akan terlihat oleh semua orang di dalam kegelapan dunia ini. Karena ini tidak mungkin gelap sekali misalnya dalam keadaan malam dan mati lampu. Terus ada orang yang pasang lilin. Tidak mungkin, tidak mungkin lilin itu atau cahaya lilin itu tidak akan terlihat. Tidak mungkin, saudara-saudara. Pasti akan terlihat. Pasti akan terlihat. Nah, itu dia ya. Terus dibilang, kalau demikian, bagaimana kita bisa tahu di pihak mana kita berada? Jadi saudara-saudara, ini ujiannya. Di pihak mana kita berada? Apakah kita ini resultnya perbuatan baik, tetapi dia punya sebab adalah dari diri sendiri untuk menjaga harga diri? Ataukah penyebab kita berbuat baik karena Kristus? Karena Kristus ada dalam diri kita adalah ciptaan baru dan untuk perbuatan baik itu pasti akan terlihat dan kita tidak bisa tahan-tahan dalam diri kita. Di mana kita punya posisi?
Apakah berasal dari Kristus atau dari diri kita sendiri? Karena kita tahu untuk menjaga nama baik kita harus apa? Berbuat baik atau menjauhi kejahatan. Itu ujiannya di sini sebagai murid Kristus ya. Ini ujian pemuridan. Ujian pemuridan. Jadi tidak mungkin hasilnya tidak baik ya. Atau dia punya hasil adalah righteousness atau right doing, perbuatan baik, perbuatan baik. Jadi kita lanjut dibilang, mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini mereka yang menjadi ciptaan baru, dibilang akan menghasilkan buah-buah roh. Tapi kalau bahasa Inggris, fruit ya, single, bukan plural ya. Buah roh. Jadi ini buah yang cuma satu buah. Jadi mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus ya, akan menghasilkan buah roh. Jadi buah roh itu satu. Ini jadi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera itu satu sebenarnya. Bukan buah kasih itu buah satu, sukacita buah satu, damai sejahtera buah satu. Jadi sudah ada tiga buah ya. Bukan seperti itu. Tapi buah roh itu cuma satu yang isinya semua ini. Dan tidak mungkin, tidak mungkin ya saudara-saudara, bahwa kita memiliki buah roh, kita sudah memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, tapi tidak memiliki kebaikan misalnya. Atau tidak memiliki kelemah lembutan atau penguasaan diri. Tidak mungkin. Karena itu satu. Bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Ini adalah satu ya. Jadi kalau kita katanya ciptaan baru di dalam Kristus, pasti akan ada hal ini. Pasti adakan hal ini. Karena ini buahnya. Ini adalah buahnya. Perbuatan ini sudah pasti, ini sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Karena pasti akan menghasilkan buah ya, menghasilkan buah. Kalau kita lahir dari roh, ini dibilang. Dan orang-orang yang lain yang palsu, mungkin yang dibilang tadi untuk menjaga harga diri, dia mereka mau berbuat yang baik, mungkin ya ini pasti akan ada bolong-bolong di sini. Mungkin mereka memiliki kebaikan, memiliki damai sejahtera, tapi mungkin tidak kelemah lembutan tidak ada misalnya. Pasti akan ada bolong-bolong ya, dan tidak sempurna dalam penurutan. Itu yang berasal dari diri. Tetapi kalau berasal dari Kristus adalah penurutan yang sempurna. Penurutan yang sempurna. Oke, terus dibilang ya, ini review yang waktu lalu dibilang, tidak ada bukti pertobatan yang sejati kecuali jika pertobatan itu menghasilkan pembaruan hidup. Jadi saudara-saudara, buah ini, pembaruan ini, hidup ini adalah buah dari pertobatan. Pembaruan hidup ini adalah buah dari pertobatan. Jadi, kalau ada pertobatan sejati, pasti ada pembaruan hidup. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Ini belajar hukum pasti ya. Ini kayak matematika, satu tambah satu sama dengan dua. Ini pasti. Jadi, pembaruan hidup itu hasil dari ada pertobatan. Pertobatan. Jadi, kalau nak mungkin, oh saya sudah bertobat, tapi mungkin belum kasih lihat dulu kita punya pembaruan hidup. Masih ada simpan-simpan. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Terus dibilang, keindahan tabiat Kristus akan terlihat dalam diri para pengikutnya, dalam hati yang diperbarui oleh kasih karunia ilahi. Kasih menjadi prinsip tindakan. Jadi saudara-saudara, ini ya dibilang keindahan tabiat Kristus akan terlihat dalam diri pengikutnya. Dan dibilang kasih menjadi prinsip segala tindakan. Aduh, apapun tindakannya, dia punya prinsip adalah prinsip kasih. Prinsip kasih. Apapun itu saudara-saudara. Mungkin kelihatannya tidak masuk akal atau tidak masuk logika, tetapi kasih menjadi prinsip setiap tindakan. Ini yang apa katanya terlihat dari para pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari ini dia punya perbandingan ya saudara-saudara. Ada perbandingan atau ada kesalahan yang sering terjadi dalam diri kita. Mari kita lihat, kita baca ya. Ada dua kesalahan
yang harus sangat diwaspadai oleh anak-anak Allah, terutama mereka yang baru mulai mempercayai kasih karunia-Nya. Yang pertama adalah memandang kepada perbuatan mereka sendiri dan mempercayai apapun yang dapat mereka lakukan untuk membawa diri mereka ke dalam keselarasan dengan Allah. Orang yang berusaha menjadi kudus dengan usahanya sendiri dalam menuruti hukum Taurat sedang mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi saudara-saudara, di sini ada dua kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Tuhan. Pertama, ini memandang kepada perbuatan mereka sendiri dan percaya pada tindakan kita. Jadi, saya ini berusaha untuk menjadi kudus dengan perbuatan saya. Berusaha, bersaudara kami, kita, kamu pasti mampu. Ini, ini saudara-saudara kelihatannya tidak salah ya, tidak salah. Ini kamu bisa menjadi kudus. Berusaha terus-terus, bikin ini, bikin itu supaya kamu bisa kudus. Itu yang sering kita dengar ya, saudara-saudara. Untuk menjadi kudus dengan usaha kita sendiri. Apapun usaha itu, saudara-saudara. Walaupun usaha itu tampaknya baik dan kita berusaha untuk menjadi kudus dengan usaha-usaha itu ya, usaha-usaha itu. Dan dibilang di situ bahwa ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan sebenarnya. Untuk menjadi kudus dengan usaha sendiri. Ini kesalahan yang sering saya lihat. Ini ini pandangan saya, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara bisa kasih pandangannya. Ini kesalahan yang sering saya lihat di dalam kita punya gereja ya. Di dalam gereja Advent banyak seperti ini. Apalagi ini juga kesalahan yang banyak yang saya lihat di gerakan-gerakan yang misalnya sempalan-sempalan yang ya yang keluar pun dari gereja. Mereka mempercayai akan hal-hal ini. Ini kental sekali bisa terlihat ya. Ini kesalahan yang sering ada dalam gereja maupun mereka yang keluar dari gereja pun melakukan hal-hal yang sama yang ini ya saudara-saudara. Mencoba untuk menjadi kudus dengan usaha sendiri dalam menuruti hukum Taurat. Kelihatan saudara-saudara menurut hukum Taurat sangat ketat. Mungkin sama seperti orang Farisi ya. Menurut hukum dengan sangat ketat, bahkan menambahkan apa yang ada dalam hukum itu agar terlihat sempurna. Dan ini dibilang sesuatu yang mustahil ya. Memang kelihatannya menurut, tapi ini berasal dari diri sendiri. Terus dibilang, segala sesuatu yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus telah tercemar oleh keegoisan dan dosa. Hanya kasih karunia Kristus saja melalui iman yang dapat menjadikan kita kudus. Jadi saudara-saudara, ini apapun yang dilakukan manusia tanpa Kristus itu dia bilang dosa. Kita mau bantu orang yang sakit dari diri saya sendiri, itu dosa kalau tanpa Kristus. Padahal ini perbuatan baik loh. Iya, betul. Tanpa Kristus, perbuatan baik itu adalah dosa. Segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa Kristus adalah dosa. Walaupun itu perbuatan yang baik. Dan kita bisa lihat ya mungkin dia punya efek-efeknya. Kita coba tolong orang, tetapi abis itu kita merasa bahwa diri kita yang tolong. Mungkin dia punya take offense, apa namanya, coba ambil keuntungan dengan sedikit menyombongkan diri dari menolong orang atau apapun itu ya saudara-saudara yang menjadi buah-buah dari melakukan sesuatu tanpa Kristus yang mungkin kelihatan baik. Saya apapun perbuatan bahkan dibilang ya di dalam 1 Korintus 4 bahkan mengizinkan diri saya ini dibakar pun kalau tanpa kasih atau tanpa Kristus itu adalah suatu hal yang berdosa, bukan suatu perbuatan yang baik. Walaupun mengorbankan diri saya untuk orang lain. Itu eh bagaimana ya mau dibilang ini sesuatu yang luar biasa yang pun perbuatan baik dan kelihatan baik kalau tanpa Kristus itu sama saja dengan apa? Dosa. Dan makanya dibilang hanya kasih karunia Kristus saja melalui iman yang dapat menjadikan kita kudus. Yang dapat menjadikan kita kudus. Itu yang sering ya terjadi dalam kita punya gereja atau maupun
Iya, yang terjadi dalam lingkungan gereja. Menjadi kudus, berusaha kudus dengan usaha kita sendiri. Berusaha kudus dengan usaha kita sendiri. Mungkin kita sudah bilang, aduh ini saya sudah, gara-gara saya sudah 7 orang yang dibaptiskan. Sudah 7 orang yang bertobat. Sudah, kalau saya, dengan saya ada 2 gereja yang sudah selesai. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Dengan menganggap bahwa dengan perbuatan-perbuatan itu, saya bisa apa? Saya bisa menjadi kudus. Tetapi di itu dibilang apa? Usaha sendiri dalam menuruti hukum Taurat melakukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang mustahil. Dan itu menjadi suatu hal apa? Menjadi dosa. Baik, dan ini dia punya dia punya hal yang berlawanan, tetapi sama berbahayanya, sama-sama salah. Dibilang begini, kesalahan yang berlawanan yang sama berbahayanya adalah anggapan bahwa percaya kepada Kristus membebaskan manusia dari kewajiban menuruti hukum Allah. Bahwa karena oleh iman saja kita menjadi bagian dalam kasih karunia Kristus, maka perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan penebusan kita. Jadi ini satu hal yang sama berbahayanya dengan di awal yang tadi kita sudah bahas adalah bahwa ini untuk bisa selamat kita hanya perlu iman saja, tidak perlu menuruti hukum Allah. Ini kalau kesalahan ini sudah-sudah sering saya lihat ya. Saya lihat di luar gereja kita atau orang-orang bukan Advent ya. Mereka sering kesalahannya seperti itu. Oh, dengan iman saja kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Betul ya, kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Jadi karena oleh iman, kita nggak bikin apa-apa. Tidak ada perbuatan apa-apa. Jadi ini karena perbuatan itu tidak menyelamatkan, jadi nggak bikin apa-apa. Kita nggak bikin perbuatan apa-apa. Menurut hukum pun, hukum itu sudah tidak penting karena kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Betul, kita tidak diselamatkan oleh hukum. Kita diselamatkan oleh iman. Dan ini mereka pikir karena kita diselamatkan oleh iman bukan hukum. Itu sejauh itu betul ya saudara-saudara. Kita diselamatkan oleh iman bukan oleh menurut hukum Taurat. Betul sampai di situ. Tetapi ini salah. Kalau kita lanjutkan ini menjadi sesuatu yang salah. Mari kita lihat apa yang dibilang di sini ya. Iman bukanlah yang membebaskan manusia dari penurutan. Jadi, saudara-saudara, kalau saya memiliki iman, berarti saya bebas untuk tidak menurut. Atau kalau karena saya memiliki iman, saya bebas untuk melanggar hukum. Saya bebas untuk eh, tidak menyucikan Sabat, bebas untuk berdusta, karena saya memiliki iman. Dan walaupun saya melakukan hal-hal itu, misalnya tidak menuruti Sabat, saya pasti akan diselamatkan karena saya memiliki iman. Itu pandangan-pandangan luar yang sering terjadi, yang sering kita dengar ya, saudara-saudara. Terus ini kita lanjut. Dibilang justru iman dan oleh iman saja yang menjadikan kita mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus yang memampukan kita untuk menurut. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita memisahkan apa itu iman dan apa itu perbuatan. Iman sendiri, perbuatan itu sendiri. Tetapi kalau kita pelajari akan pelajaran ini, iman dan perbuatan itu bukan suatu hal yang bisa dipisahkan. Kadang-kadang kita iman dan perbuatan, atau apakah iman atau perbuatan? Iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada iman, makanya kita mampu untuk menurut. Tidak mungkin kita ada iman dan kita tidak menurut. Sama dengan pandangan yang tadi yang salah yang kita baca, yang sering terjadi ya, yang sering terjadi. Mungkin ada di kalangan kita dalam gereja Advent. Tapi ini sering kita lihat ya di luar gereja atau di orang-orang non Advent ya, yang menganggap bahwa hanya oleh iman saja penurutan itu tidak penting, tidak penting. Karena apa saudara-saudara? Memisahkan antara iman dan perbuatan. Jadi ini kita harus pahami. Karena kita memiliki iman, makanya kita bisa untuk menurut. Kalaupun kita menurut tanpa iman, itu adalah penurutan berasal dari diri sendiri. Dan kita sudah pelajari tadi, itu adalah apa? Dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Kristus atau tanpa iman adalah dosa. Walaupun itu perbuatan baik.
Walaupun itu menolong orang lain, walaupun apapun yang kita bisa bilang ya yang baik, tetapi kalau berasal dari diri sendiri adalah dosa. Dan kalaupun kita mengaku memiliki iman dan tidak berbuat baik, itu adalah suatu kesalahan yang sama seperti melakukan yang baik tetapi dari diri sendiri. Itu ya saudara-saudara dua kesalahan yang sering kita lihat dan ini dibahas oleh Ellen White di sini. Kita lanjut dia punya keterangan. Dia bilang mengatakan bahwa iman kepada Kristus akan membebaskan manusia dari kewajiban menaati Allah bukanlah iman, melainkan asumsi atau presumption ya. Jadi kalau bilang iman kepada Kristus membebaskan manusia dari kewajiban menuruti hukum Allah, itu bukan iman katanya saudara-saudara, tetapi itu presumption atau asumsi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi iman jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini saudara-saudara, kita diselamatkan oleh iman. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi dia punya kesimpulan? Iman pasti ada perbuatan. Dan ketika kita diselamatkan, pasti harus ada perbuatan ya. Harus ada perbuatan. Tetapi perbuatan itu yang berasal dari iman. Karena kembali diingatkan, kita tidak mampu melakukan perbuatan baik atau righteousness tanpa faith, tanpa iman. Iman yang memampukan kita untuk melakukan righteousness atau melakukan perbuatan yang baik. Dan memang betul, ada perbuatan-perbuatan baik yang lain yang tanpa iman. Dan itu saudara-saudara kita tidak bisa judge orang ya saudara-saudara. Oh ini dia berbuat baik karena dia eh apa namanya? Bukan dari Kristus dia, bukan dari iman, tapi dari diri sendiri. Itu kita tidak bisa lihat ya atau tidak bisa judge ke orang lain. Sama seperti pelajaran awal, sama seperti angin yang tidak terlihat, pekerjaan Roh Kudus juga tidak terlihat. Jadi kita nggak bisa bilang ini dari mana. Yang kita bisa tanya adalah diri kita sendiri. Apakah perbuatan baik saya ini berasal dari iman atau berasal dari diri saya sendiri? Demi menjaga harga diri saya. Karena saya sering kasih bubble study tentang perbuatan baik atau apa. Jadi saya harus lakukan itu. Kalau tidak, aduh, apa orang mau bilang ya? Apa kata orang kalau saya tidak bikin ini? Oh, karena saya sudah 20 tahun di Advent, saya sudah jadi ketua selama berapa puluh tahun. Jadi saya harus melakukan perbuatan baik. Itu kita tidak bisa apa? Judge ke orang lain ya. Yang bisa kita judge adalah diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah perbuatan baik saya berasal dari iman atau berasal dari diri saya sendiri? Terus kita lanjut, saudara-saudara. Oke. Ya, ini ternyata sampai di sini ya yang minggu lalu, 2 minggu lalu punya. Dia punya review. Jadi kita punya perbuatan baik ini. Jadi ada dua ya. Ada dua. Ada yang bilang tidak perlu menurut asal ada iman. Ada yang harus bilang harus menurut, tetapi bukan dari iman, tapi dari diri sendiri. Dua ini adalah suatu kesalahan yang berbahaya yang harus kita apa? Yang harus kita hindari sebagai umat Tuhan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Ini dari review yang sudah kita pelajari. Ini sudah kita pelajari ya waktu lalu. Tinggal review saja. Kalau ada saudara-saudara yang mau tambahkan, silakan ya. Oke, baik. Mungkin belum ada yang mau tambahkan ya. Mungkin sudah cukup jelas. Baik, kita akan lanjut, saudara-saudara. Apa yang kita sudah pelajari eh, waktu lalu dan kita akan lanjut untuk pelajaran untuk sahabat ini. Kita lanjut ya dari judul ujian pemuridan ini. Oke.
Nah, ini yang kita baca terakhir ya, mengatakan bahwa iman kepada Kristus akan membebaskan manusia dari kewajiban menaati Allah, bukanlah iman, melainkan asumsi ya. Oke, ini. Oke, ya, kita baca ulang ini dari sini ya. Memang untuk pelajaran sahabat ini dari sini. Mengatakan bahwa iman kepada Kristus akan membebaskan manusia dari kewajiban menaati Allah, bukanlah iman, melainkan asumsi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi iman jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yesus berkata tentang dirinya sebelum ia datang ke dunia, Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam hatiku. Mazmur 40 ayat 8. Dan sesaat sebelum ia naik kembali ke surga, ia menyatakan, Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Kitab suci berkata, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Ini saudara-saudara dari ayat-ayat ini menekankan tentang perbuatan itu adalah penting sebagaimana kalau kita adalah pengikut Kristus, kita juga sama seperti Kristus akan melakukan hukum Taurat. Dia bilang sini, dia bilang ini tandanya kita kenal Tuhan ya. Kalau kita menuruti perintah-perintahnya atau kita menuruti hukum-hukumnya. Kita ini kita ini mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Kristus. Apa buktinya kita itu pengikut Kristus? Yaitu melakukan apa yang Kristus telah lakukan. Kalau di dunia ini Kristus katanya eh, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, menolong orang sakit misalnya. Apapun itu, apakah kita sebagai pengikut Kristus tidak melakukan seperti yang dilakukan Kristus? Kalau kita tidak melakukan apa yang Kristus telah lakukan, kita bukanlah pengikut Kristus. Ini 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 pasti ya saudara-saudara. Jadi kalau Kristus misalnya tolong orang sakit dan kita tidak menolong orang sakit, apakah kita pengikut Kristus? Kita hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi bukan pengikut Kristus yang sejati. Terus, kalau Kristus di dunia ini menuruti hukum Tuhan, misalnya menyucikan hari Sabat, apakah kita sebagai pengikut Kristus tidak menyucikan Sabat? Tentu saja kita akan menyucikan Sabat. Karena kalau kita tidak menyucikan Sabat, berarti kita hanya eh, pengakuan menurut mengikuti Kristus, bukan orang Kristen sebenarnya. Jadi orang Kristen yang sejati adalah melakukan apa yang Kristus lakukan, yang telah ia contohkan ketika dia apa? Ada di dalam dunia ini. Kita lanjut ya. Dia bilang, syarat untuk memperoleh hidup kekal sekarang ini sama seperti sebelumnya. Sama seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan orang tua pertama kita. Yaitu ketaatan atau penurutan yang sempurna kepada hukum Allah, kebenaran yang sempurna. Nah, jadi saudara-saudara, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal sama seperti katanya waktu di Taman Eden. Jadi mereka itu harus ada penurutan yang sempurna. Jadi tidak berubah. Kalau dulu Adam dan Hawa dituntut Tuhan untuk menurut secara sempurna, saat ini kita juga hal yang sama, dituntut untuk melakukan penurutan yang sempurna, kebenaran yang sempurna ya, atau perfect righteousness. Kalau kita baca righteousness itu adalah right doing, perfect right doing, perfect perbuatan baik yang sempurna, sama seperti yang dilakukan Adam dan Hawa sebelum berdosa. Itu dia punya syarat dan tidak pernah berubah, ya, saudara-saudara. Masih sama. Terus dibilang, jika hidup kekal diberikan tanpa penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah, maka kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala rangkaian kesengsaraan dan penderitaannya untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ini dibilang ya, ini cukup jelas. Jika kita katanya hidup kekal diberikan tanpa ada penurutan terhadap hukum Allah, tanpa penurutan yang sempurna, dibilang apa katanya?
kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jadi, tidak mungkin akan diizinkan orang yang hidup kekal tanpa penurutan yang sempurna. Tidak mungkin. Karena akan ada kejatuhan seperti eh, Adam dan Hawa waktu lalu ya. Akan ada, dia bilang dia punya kebahagiaan ini seluruh alam semesta akan terancam. Ingat saudara-saudara, salah satu tujuan tuh bukan salah satu ya, tujuan Tuhan yang utama adalah membuat manusia atau alam semesta itu berbahagia. Ini sudah diulang ya, ini chapter 1 dari pelajaran ini. Berbahagia, tujuan Tuhan adalah kita berbahagia. Dan Tuhan tidak mau kebahagiaan kita ini terancam oleh gara-gara ada apa? Penurutan yang tidak sempurna dari umatnya. Jadi harus ada apa? Penurutan yang sempurna dari umat Tuhan. Terus dibilang, sebelum kejatuhan Adam, sebelum kejatuhan, Adam memiliki kemungkinan untuk membentuk tabiat yang benar melalui penurutan kepada hukum Allah. Jadi kita sudah tahu ya, sebelum jatuh dalam dosa, ini Adam ini ada eh, possible for obedience. Jadi mungkin untuk menurut karena dia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi Adam ini bisa untuk menurut kepada Tuhan, menurut kepada hukum Tuhan ya. Terus dibilang, tetapi ia gagal melakukannya dan karena dosanya tabiat kita telah jatuh dan kita tidak dapat menjadikan diri kita benar. Karena kita berdosa dan tidak kudus, kita tidak dapat menaati hukum yang kudus itu dengan sempurna. Kita tidak memiliki kebenaran sendiri untuk menuruti tuntutan hukum Allah. Jadi saudara-saudara ada satu masalah di sini. Dibilang tadi bahwa syarat untuk hidup kekal itu adalah penurutan yang sempurna. Atau dengan kata yang lebih sederhana, untuk kita bisa selamat adalah kita harus menurut dengan sempurna. Dan hukum itu tidak berubah, saudara-saudara, dari dulu, sekarang pun masih sama. Jadi harus ada penurutan yang sempurna, titik. Itu sudah tidak bisa ditawar. Itu adalah syarat untuk bisa hidup yang kekal atau syarat untuk bisa selamat. Tetapi ada satu masalah besar di sini. Ini ketika Adam dan jatuh kita mewarisi dia punya dosa ya. Dan kita juga telah jatuh ini ke dalam jurang yang sama dan dibilang bahwa kita ini tidak bisa dari diri kita sendiri tidak bisa menjadikan diri kita benar. Kalau dulu ketika kita jatuh sudah menjadi unrighteous, menjadi tidak benar atau tidak bisa berbuat baik dan kita tidak bisa menjadikan diri kita righteous atau menjadikan diri kita benar. Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan kata lain, kita ini tidak bisa menurut hukum Tuhan. Tadi dibilang ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikut apa? Menurut hukum Tuhan. Karena tidak menurut hukum Tuhan, kita bukan pengikut Kristus. Tapi dibilang di sini, kita ini ketika jatuh dalam dosa, tidak bisa menurut. Tidak bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna. Mungkin saat ini kita masuk gereja, menyucikan sabat. Tapi dibilang di dalam buku Desire of Ages, dia bilang in in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Jadi untuk menyucikan Sabat, kita pun harus suci, harus kudus. Karena Sabat itu kudus, kita juga kudus. Bagaimana kita menguduskan Sabat yang kudus dan kita nggak kudus? Nggak bisa kita menguduskan Sabat. Itu salah satu contoh ya, bahwa kita ini tidak bisa menurut hukum dengan sempurna. Dan dibilang kita tidak memiliki righteousness atau perbuatan baik sendiri untuk memenuhi tuntutan hukum Allah. Tidak bisa. Jadi, tuntutan Tuhan adalah untuk bisa selamat adalah menurut dengan sempurna. Tuntutan Tuhan supaya kita bisa hidup kekal adalah menurut dengan sempurna. Masalahnya, saya ini tidak bisa menurut dengan sempurna ketika saya jatuh dalam dosa. Tetapi ini saudara-saudara, apakah sampai di situ? Tentu saja tidak ya. Kita sudah tahu bersama. Ada jalan keluar. Mari kita lanjut. Ini yang warna hijau ini. Tetapi Kristus telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia hidup di dunia ini di tengah-tengah pencobaan dan godaan seperti yang kita hadapi.
Ia menjalani kehidupan tanpa dosa, ia mati bagi kita. Dan sekarang ia menawarkan untuk menanggung dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kebenarannya. Oh, oh luar biasa ini saudara-saudara. Ini kita seperti di jalan buntu dan ini Kristus menyediakan jalan keluar bagi kita. Oh, ini ada jalan lain ini. Ini jalan satu-satunya jalan supaya kita bisa hidup kekal. Dibilang ini. Jadi Kristus ini hidup sama seperti saya ini hidup. Banyak sekali cobaan yang dia telah alami. Dia bilang dia mati untuk kita, untuk menanggung kita punya dosa. Kok dia dibilang dia tawarkan untuk dosa-dosa kita biar juga dia tanggung, saudara-saudara. Istilahnya, saya sudah berdosa, akibat saya adalah mati. Dan dia bilang, biar dia aja yang mati, saya tidak perlu mati. Terus kita harus apa? Kasih kita punya dosa kepada dia. Terus dia bilang, jika engkau menyerahkan dirimu kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat, maka betapapun berdosanya di hidupmu dahulu, melalui Yesus, engkau diperhitungkan sebagai orang benar. Ini dia punya kata yang paling penting di sini adalah kata menyerahkan. Yang saya harus bawa ini. Give yourself to him. Serahkan. Ini kalau dia punya bahasa Inggris macam-macam. Submit, yielding, surrender ya. Serahkan kita punya diri kepada dia. Yielding ini kita serahkan kita punya diri. Dia punya kunci itu. Jadi kalau kita kita pelajari waktu lalu ya, kita harus tahu kita punya kelemahan, kita punya dosa, kita punya kekurangan. Ini kita apa ini kita punya kekurangan? Kita itu tidak bisa melakukan hukum Tuhan. Saya ini tidak bisa melakukan perbuatan baik. Jadi apa yang saya bisa lakukan supaya bisa berbuat baik? Saya serahkan diri saya kepada Kristus. Saya serahkan diri saya kepada Kristus dan ketika saya serahkan kepada Kristus, Kristus yang layak akan bekerja dalam diri saya. Makanya dibilang melalui Yesus engkau diperhitungkan sebagai orang benar, sebagai orang righteous atau benar. Karena dulu saya ini unrighteous. Ketika Kristus hidup dalam saya serahkan hidup saya kepada Dia. Sekarang saya dihitung sebagai apa? Kristus ya. Dibilang, karakter Kristus akan menggantikan karaktermu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah engkau tidak pernah berdosa. Jadi, tabiat Kristus ini atau karakter Kristus ini, dia akan gantikan saya punya tabiat atau saya punya karakter. Dan Tuhan seolah-olah lihat ini saya ini Kristus, bukan saya sendiri. Asal katanya apa? Give yourself to him. Serahkan diri saya kepada dia. Atau dengan kata lain, ya, serahkan ya ini. Aduh tuh, I surrender all. All to Jesus I surrender. Ini seperti lagu itu. All to Jesus I surrender. Ini betul-betul serahkan ya saudara-saudara. Tahu saya punya kekurangan. Serahkan itu kepada Kristus. Maka Kristus akan melakukannya untuk kita. Itu dia akan melakukannya untuk kita. Oke. Mungkin sudah terlalu panjang. Sampai sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ini adalah Bible study, jadi semuanya bisa untuk kasih pendapat atau apa ya, apa yang ingin ditanyakan dipersilakan. Halo, Li. Ya, oke, silakan. Ya, jadi yang Tuhan tuntut itu untuk perfect obedience itu untuk kita ya, maksudnya kita untuk manusia itu, yaitu dari kita lahir sampai kita hidup sekarang ini atau kita mati, itu yang dituntut surga untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah perfect obedience. Jadi dari kita lahir sampai kita hidup sekarang ini untuk bisa masuk surga itu nggak ada dosa sama sekali. Iya, betul. Itu yang dituntut karena Ya. kondisi Adam untuk hidup kekal itu begitu gitu loh, nggak ada dosa sama sekali gitu. Iya. Jadi untuk saya bisa, maksudnya bisa diselamatkan itu, nah bagaimana? Kita kan semua sudah berdosa,
Iya, Jadi istilahnya seakan-akan kita memang udah nggak ada harapan sama sekali iya, gitu. betul. Tetapi yang Tuhan terima itu atau hukum terima itu adalah Tuhan Yesus punya perfect obedience. Nah, kalau kita menerima Kristus atau Kristus ada di dalam kita, menerima righteousness-nya Kristus, hukum melihat kita itu sama dengan hukum melihat Tuhan Yesus yang mana ada perfect obedience gitu. Jadi keselamatan itu gampang, maksudnya gampang-gampang susah. Istilahnya Tuhan gampangnya itu Tuhan sudah bikin untuk kita penurutan itu. Tapi yang susahnya itu adalah kita nggak mau terima pemberian itu Iya, gitu. Kenapa nggak mau terima? Karena ada hal-hal dalam diri kita yang kita nggak mau menurut, iya kan? iya, Nggak mau obedience lah. Oh kalau kita bikin ini nanti begini, gini-gini. Jadi seperti itu gitu. Kita yang menolak akan pemberian Kristus. Tetapi keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma untuk kita gitu. Jadi kalau makanya tadi kalau kita menerima Kristus itu akan ada penurutan. Kenapa? iya, Karena kehidupan Kristus itu dari dia lahir sampai mati itu menurut kehendak Tuhan gitu ya. Jadi itulah kita punya pergumulan sehari-hari adalah bagaimana untuk membiarkan Kristus itu tinggal dalam kita gitu. Sometimes karena kita talking to myself juga ya, ada hal-hal duniawi yang kita cari atau kita kejar atau apapun itu sehingga membuat Kristus itu kita tidak mau terima dengan sepenuhnya gitu. Oh saya mau Kristus tapi saya mau hal dunia. Jadi 50-50 nggak bisa. Itulah Laodikia ya, nggak bisa 50-50 harus ada harus ada Kristus seutuhnya atau memang nggak ada gitu. Nggak ada yang 50% Kristus, 50% dunia. iya, Entah kita dengan Kristus atau kita dengan dunia gitu. Atau kuasa kegelapan. Oke, thank you, Li. Itu aja. iya. Thank you. Makasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Baik, kalau tidak ada. Jadi ini seperti keselamatan itu ada dia punya standar yang tidak bisa diturunkan ya. Seperti kalau kita misalnya mau ujian eh, apa namanya penamatan ya sebelum kita misalnya ujian akhir. Misalnya dia punya patokan itu adalah untuk bisa lulus harus mendapatkan nilai 10. Satu saja salah, 9,9 kita tidak bisa lulus. Dan kita tahu diri kita ini nggak belajar, nggak pernah belajar, sering bolos masuk kelas misalnya ya. Pintar juga nggak pintar. Ini nggak ada peluang kita untuk bisa dapat 10. Nggak ada peluang sama sekali. Peluang kita nggak bisa untuk lulus. 0% kita untuk bisa lulus. Tapi kita tahu ada orang lain. Ini dibilang ada yang tawarkan. Ini orang yang memang kita tahu dia bisa sudah lulus ujian itu. Dia bilang, boleh nggak saya gantikan kamu untuk ujian ini? Dan kamu, saya menjadi kamu lah. Seperti itulah ya. Tapi kalau misalnya saya nggak mau kasih, oh nggak, saya aja yang bikin. Saya nggak percaya sama kamu, saya nggak mau serahkan kepada kamu. Tentu kita akan gagal. Tetapi kalau kita serahkan kepada dia, ini bukan soal cheating ya atau apa. Ini soal tentang keselamatan ya. Kita serahkan kepada orang itu, dan orang itu kerjakan untuk kita pasti bisa mendapatkan nilai 10 karena orang itulah yang bekerja. Karena dia yang sudah sudah lulus ya, sudah lulus. Ini sama seperti Kristus ya, saudara-saudara. Kristus sudah menang atas segala pencobaan dan dia punya standar. Kristus itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan ya, bahwa penurutan yang sempurna. Dan bagaimana kita bisa menurut sempurna terhadap hukum-hukum Tuhan adalah dengan Kristus tinggal dalam diri saya. Saya serahkan diri saya kepada Kristus dan apa? Kristus ialah yang apa? Yang ada dalam diri saya. Ini seperti pelajaran di chapter 6 ya tentang consecration, penyerahan diri kita kepada Kristus. Serahkan diri kita kepada Kristus karena kita tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Dan hasilnya Kristuslah yang akan melakukannya untuk kita. Kristus melakukan untuk kita dan itu akan dianggap dan dibilang apa? Seolah-olah kita ini seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Dan apa yang kita lakukan adalah perbuatan benar yang berasal dari Kristus dan itu dianggap benar karena
itu adalah perbuatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu tanpa Kristus adalah apa? Adalah dosa. Oke, baik kita lanjut ya saudara-saudara. Dibilang begini, lebih daripada itu, Kristus mengubah hati. Ia tinggal di dalam hatimu oleh iman. Engkau harus memelihara hubungan ini dengan Kristus melalui iman dan penyerahan kehendakmu yang terus-menerus kepadanya. Dan selama engkau melakukan hal ini, dan ia bekerja di dalam dirimu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, ketika Kristus ada dalam diri kita, dibilang apa? Kristus mengubah hati. Sama dengan Raja Daud dibilang, oh, create me a clean heart of God. Ciptakan hati yang baru dalam diri saya ya Tuhan. Ini dia punya hasil. Ketika Kristus ada dalam diri kita, dia change heart ya. Dia ciptakan hati yang baru di dalam diri kita. Apa yang membuat dia bisa tinggal adalah iman. Iman ya. Iman yang membuat Kristus tinggal dalam diri saya. Terus dibilang, apa yang kita melakukan maupun mau untuk melakukan yang baik pun dari Kristus. Apa dan apa pekerjaan. Jadi mau untuk mau tolong orang pun bukan dari diri saya, tapi dari Kristus yang ada dalam diri saya yang membuat saya mau untuk melakukan perbuatan baik. Terus dibilang, maka engkau dapat berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian pula Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dialah yang berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Dengan demikian, apabila Kristus bekerja di dalam kamu, engkau akan menyatakan roh yang sama dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sama, yaitu perbuatan kebenaran dan penurutan. Jadi saudara-saudara, ini ya saudara-saudara, ini sesuatu hal yang pasti. Kalau di Kristus berada dalam diri kita, pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sama seperti Kristus lakukan di dunia ini. Perbuatan kebenaran dan penurutan. Makanya dibilang, hidup yang kehidupan sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah Kristus yang lakukan dalam diri kita. Dan pasti kalau Kristus lakukan, itu adalah perbuatan yang baik, saudara-saudara. Perbuatan yang baik. Tidak bisa tidak baik. Ini pasti baik. Pasti baik ya. Ini dia punya efek bisa terlihat. Sama seperti angin yang tidak terlihat tapi dia dapat menggerakkan pohon-pohon. Begitu juga kalau Kristus tinggal dalam diri kita atau roh tinggal di dalam kita, mungkin tidak kelihatan ada Kristus dalam diri kita, tapi bisa kelihatan dari perbuatan-perbuatan baik kita. Sama seperti pohon yang bergoyang-goyang karena angin. Pasti akan ada apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Terus kita lanjut ya. Jadi kita tidak mempunyai sesuatu pun dalam diri kita yang dapat dibanggakan. Kita tidak memiliki dasar untuk meninggikan diri. Satu-satunya dasar pengharapan kita adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Dan kebenaran yang dikerjakan oleh rohnya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Saudara-saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik, menolong orang, membantu orang lain, orang miskin, orang sakit, terus apakah kita bangga dengan melakukan hal itu? Atau apakah kita menyombongkan diri dengan hal-hal itu? Sering ya saudara-saudara, ini sering terjadi di sekitar kita ya. Ketika kita tolong orang sakit, menjadi kebanggaan kita. Aduh, saya yang tolong dia. Saya gara-gara saya dulu dia sakit, sekarang dia sudah sembuh. Atau banyak hal. Gara-gara saya sumbang misalnya 100 juta di gereja ini bisa selesai. Kalau bukan saya, gereja itu belum selesai-selesai. Kalau bukan saya, si A, si ini belum tidak
menerima kebenaran. Kita membanggakan hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan waktu lalu. Dan apakah itu berasal dari Kristus kalau kita melakukan hal tersebut? Itu bisa dipastikan bahwa itu berasal dari diri kita sendiri. Perbuatan baik yang berasal dari diri sendiri. Dan itu dibilang tadi, segala sesuatu yang berasal dari diri sendiri bukan Kristus adalah apa? Adalah dosa. Itu adalah dosa. Dan kita bisa lihat ini. Kalau kita dengar seperti ini, mungkin di gereja kita, di sekitar kita, apa yang kita melakukan? Kita doakan orang-orang tersebut ya saudara-saudara. Kita doakan mudah-mudahan dengan pertolongan Roh Suci dia bisa apa? Disadarkan. Karena kita tahu itu adalah suatu hal yang salah. Itu suatu hal yang berbahaya yang bisa mengancam dirinya. Keselamatan bisa terancam dari hal-hal tersebut. Jadi kalau kita tahu itu hal yang salah, kita apa? Doakan ya. Kita doakan karena kita pun sering melakukan hal yang sama ya, melakukan perbuatan baik berasal dari diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita merasa bangga ya, saudara-saudara, kita kita tolong orang, aduh, bangga. Perasaan senang itu memang wajar ya, saudara-saudara. Kalau kita tolong orang, itu perasaan bahagia atau tenang dalam diri kita itu pasti akan ada. Tetapi kita harus ingat selalu, itu bukan perbuatan kita. Itu adalah perbuatan Kristus yang tinggal dalam diri kita. Sehingga kita tidak boleh apa? Bangga. Tetapi kalau bilang bahagia, pasti akan ada saudara-saudara. Akan ada ketenangan atau akan ada dalam diri kita. Itu adalah janji Kristus ya. Ketika kita menolong orang, kita pun akan menerima efek yang baik dari hal itu. Tetapi untuk menyombongkan diri, jangan pernah melakukan hal itu karena itu berasal dari apa? Diri sendiri atau bukan dari Kristus. Kalau bukan dari Kristus berarti itu berasal dari apa? Berasal dari setan ya kalau kita melakukan perbuatan baik dan kita membanggakan diri. Terus mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan. Ada yang mau tambahkan sampai di sini. Jadi melakukan perbuatan baik kita tidak akan apa? Membanggakan diri ya saudara-saudara. Tidak ada dasar untuk membanggakan diri karena kita sudah tahu perbuatan baik itu semuanya dari Kristus. Keinginan untuk berbuat baik dan untuk melakukan perbuatan baik pun itu dari Kristus. Tidak ada dari diri saya. Masa saya mau menyombongkan diri atau mau berbangga? Tidak mungkin ya saudara-saudara. Sorry. Oh, oke, baik. Kalau tidak ada yang mau tambahkan, kita lanjut ya saudara-saudara. Ketika kita berbicara tentang iman, ada perbedaan yang perlu diperhatikan. Ada jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda dari iman yang sejati. Keberadaan dan kuasa Allah serta kebenaran firman-Nya adalah fakta yang bahkan iblis dan bala tentaranya pun tidak dapat sangkal dalam hati mereka. Alkitab berkata bahwa setan-setan pun percaya dan gemetar, tetapi itu bukanlah iman. Sorry. Jadi saudara-saudara, kita sudah menyinggung tadi ya bahwa segala sesuatu harus berasal dari iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia oleh iman. Dan oleh iman kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Karena perbuatan yang baik itu berasal dari iman. Sekarang, apa itu iman? Kalau kita mau bilang ya, mau tanya, ini apa itu iman? Sering kita menjawab iman itu percaya kepada Tuhan kan? Ah, iman itu percaya kepada Tuhan, believe to God. Dan ini dibilang ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Ini ada iman yang berbeda dengan iman yang sejati. Jadi kita harus bedakan. Ah, apa itu iman? Apakah itu percaya kepada Tuhan? Mari kita lihat. Dibilang keberadaan dan kuasa Allah serta kebenaran firman-Nya adalah fakta yang bahkan iblis dan bala tentaranya pun tidak dapat sangkal dalam hati mereka. Jadi, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, ketika kita percaya bahwa firman Tuhan itu benar,
Apakah itu iman, saudara-saudara? Apakah kita, oh Tuhan itu ada di surga, saya percaya betul-betul. Saya percaya Tuhan itu berkuasa. Saya percaya firman Tuhan itu benar. Apakah itu iman? Dibilang, itu bukanlah iman. Dibilang, setan-setan pun dibilang percaya dan gemetar. The devils also believe and tremble. Setan percaya dan gemetar ketika melihat mengetahui tentang hal ini, ya, tentang keberadaan Tuhan. Dia punya kuasa, kebenaran firman Tuhan. Mereka gemetar. Tetapi apakah mereka beriman? Mereka tidak beriman. Mereka tahu itu, mereka percaya itu, tetapi itu bukanlah iman. Mari kita lihat iman itu. Iman tidak hanya kepercayaan kepada firman Allah, tetapi juga penyerahan kehendak kepadanya. Ia di mana hati diserahkan kepadanya dan kasih sayang tertuju kepadanya, disitulah ada iman. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Melalui iman ini, hati diperbarui menurut gambar Allah. Jadi, saudara-saudara, iman itu bukan belief, cuma percaya. Bukan cuma percaya ya, tetapi artinya apa? Submission, submission apa? Of the will to him. Penyerahan kehendak kepada Kristus atau kepada firman Tuhan. Sorry. Sebentar ya, saudara. Jadi iman bukan hanya sekedar, oh Tuhan itu ada, saya percaya dia punya kuasa, saya percaya bahwa firman-Nya itu benar. Tetapi adalah submit, serahkan apapun. Atau kalau kita belajar dari Jones dan Wagoner, dia bilang bergantung kepada Tuhan itu, percaya. Sama seperti apa namanya, pemimpin kepala pasukan dari bangsa Roma atau centurion, ketika dia punya hamba sakit, dia minta kepada Kristus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan Kristus bilang, oke, saya akan datang ke rumahmu. Tetapi apa yang kepala pasukan itu bilang? Oh, kamu tidak perlu datang. Speak the word only. Atau bicara satu firman saja, maka hamba saya akan sembuh. Dibilang apa? Dia bukan hanya percaya kepada firman Tuhan, tetapi dia menyerahkan dia punya diri ini kepada firman Tuhan ini. Dia betul-betul percaya bahwa firman Tuhan itu apa? Berkuasa untuk menyelamatkan, bergantung sepenuhnya kepada firman itu, dan firman itu apa? Akan menyembuhkan. Dan apa yang terjadi? Hambanya itu sembuh. Dan Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Tidak pernah dia dapati iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Itu adalah iman bahwa percaya dan bergantung atau serahkan semua kita punya kehendak kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Itu adalah iman. Dan dibilang, melalui iman ini, hati diperbarui menurut gambar Allah. Terus dibilang, dan hati yang tadinya dalam keadaannya yang belum diperbarui, tidak takluk kepada hukum Allah, dan memang tidak dapat takluk, sekarang bersuka cita dalam ketetapan-ketetapannya yang kudus, sambil berseru bersama pemazmur, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi saudara-saudara, dengan iman ini, saudara-saudara, dengan iman ini ketika kita submit ini seperti di dalam Efesus 5 ya, ayat 25-26, sama seperti, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai istri-istri, submit yourself to your husband ya. Ini bagaimana istri-istri menyerahkan dirinya kepada suami. Begitu juga kita kepada Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, seperti istri kepada suami. Dan dibilang apa? Kalau tadinya katanya kita tidak bisa menurut hukum atau tidak bisa takluk, sekarang kita apa? Tidak takluk kepada hukum Taurat ya. Kita bersuka cita ketika apa? Menurut hukum Tuhan. Kalau dulu kita tidak bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna,
Sekarang kita bilang apa? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Waduh, luar biasa. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, Kristuslah yang akan melakukannya dalam diri kita ya. Dan dibilang, dan kebenaran hukum itu digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dia bilang, and the righteousness of the law is fulfilled in us. Jadi ini kebenaran digenapi dalam diri kita. Ini kebenaran yang tidak ada, kita unrighteousness, sekarang menjadi righteousness. Kita bisa menurut hukum. Bukan menurut daging kita, tetapi menurut roh. Karena rohlah yang tinggal dalam diri kita. Terus kita lanjut ya. Dibilang, ada orang-orang yang telah mengenal kasih pengampunan Kristus dan yang sungguh-sungguh rindu menjadi anak-anak Allah. Namun mereka menyadari bahwa tabiat mereka belum sempurna. Hidup mereka masih banyak kekurangan. Sehingga mereka cenderung meragukan apakah hati mereka telah diperbarui oleh Roh Kudus. Ah, jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa ya bahwa kita ini tidak sempurna. Dan kita, aduh, apakah kita sudah hidup di bawah roh ini atau belum ini? Ah, terus dibilang begini, kepada mereka saya berkata, janganlah mundur dalam keputusasaan. Kita akan sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Bahkan jika kita dikalahkan oleh musuh, kita tidak dibuang, tidak ditinggalkan, dan tidak ditolak oleh Allah. Tidak, Kristus berada di sebelah kanan Allah dan menjadi pengantara bagi kita. Yohanes yang terkasih berkata, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus dibilang, dan janganlah lupa perkataan Kristus. Bapa sendiri mengasihi kamu. Ia rindu memilihkan engkau kepadanya untuk melihat kesucian dan kekudusannya tercermin di dalam dirimu. Dan jika engkau mau menyerahkan dirimu kepadanya, ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus. Berdoalah dan lebih sungguh percayalah dengan lebih penuh. Ketika kita mulai tidak lagi mempercayai kekuatan kita sendiri, marilah kita mempercayai kuasa penebus kita. Maka kita akan memuji Dia yang kemuliaannya terpancar pada wajah kita. Saudara-saudara, ini yang terjadi sering kita merasa saya ini belum menurut dengan sempurna. Ini suatu hal yang bagus ya saudara-saudara. Pertanda bahwa kita ini penuh dengan kekurangan. Dan kita harus sadari itu. Yang menjadi bahaya adalah ketika kita merasa bahwa kita ini tidak ada kekurangan, saya ini sudah melakukan banyak hal yang baik. Itu yang menjadi suatu masalah di sini. Sering kita menjadi orang Advent, kita merasa bahwa kita sudah menurut 10 hukum dengan sempurna. Saya sudah menurut Sabat, sudah bikin ini, sudah bikin itu. Sama seperti orang muda yang kaya yang datang kepada Kristus, yang ingin diselamatkan dan Tuhan bilang, turut 10 semua hukum. Jadi dia bilang, dia sudah turut semuanya. Tapi Yesus bilang, masih ada satu hal yang kamu belum turut. Dan itu benar. eh, Mau sekuat apapun usaha kita untuk menurut, pasti tidak akan ada yang sempurna, akan ada yang bolong-bolong. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Jangan seperti orang muda yang kaya ini yang sudah berusaha untuk menurut hukum dan merasa bahwa dia memang sudah sempurna menurut hukum. Bahkan dia bilang semuanya sudah kuturuti. Ini yang menjadi masalah kita sebagai umat Tuhan sekarang ini ya. Merasa bahwa kita sudah menurut semua hukum. 10 hukum sudah saya turut dengan sempurna. Itu yang menjadi masalah. Makanya kita harus tahu bahwa kita ini tidak bisa menurut hukum dengan sempurna. Masih ada hal-hal yang sering saya lalai atau saya tidak bisa lakukan. Karena saya sering melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Makanya dibilang ketika kita sadar ini, kita tidak perlu berputus asa. Dibilang kita akan apa? Sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kita punya kesalahan ini. Kita harus menyadari Tuhan, saudara-saudara, kita punya kesalahan itu apa. Bertelutlah dan menangislah akan kesalahan kita itu. Minta selalu kepadanya bahwa
saya kekurangan. Serahkan ini kepada Kristus. Serahkan ini kepada Kristus. Jangan berkecil hati. Dan Kristus akan menolong kita. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Dia akan melakukannya dalam diri kita. Bila suatu kali kita lalai ya saudara-saudara tidak berserah kepada Kristus dan kita jatuh, dia bilang apa? Kita mempunyai apa? Kristus ini pengantara kepada Bapa yang adil. Dia bilang apa? Dia akan menjadi pengantara kita. Aduh, ini luar biasa. Kita tidak akan ditinggalkan dan tidak akan ditolak oleh Allah. Kristus akan selalu apa? Menjadi pembela kita. Makanya dibilang continually ya, atau jangan berputus. Kita harus apa? Serahkan terus-menerus hati kita kepada Kristus. Serahkan terus-menerus hati kita kepada Kristus. Dan dibilang bahwa ketika kita melakukan hal itu, menyerahkan terus-menerus hati kita, dan dibilang apa? Percayalah, kita akan apa? Kita akan eh, memancarkan dia punya kemuliaan pada wajah kita. Kita akan melakukan apa yang telah dia lakukan ketika dia berada dalam dunia ini. Makanya mungkin kita lihat ya, kita sering jatuh bangun karena kita gagal untuk menyerahkan diri kita kepada Kristus. Jadi ini menjadi pelajaran ya saudara-saudara, menjadi pelajaran untuk kita untuk tetap bergantung atau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara karena sudah mau waktunya. Kita lanjut. Dibilang semakin dekat engkau kepada Yesus, semakin engkau melihat dirimu penuh dengan kekurangan. Sebab penglihatanmu akan semakin jelas dan ketidaksempurnaanmu akan tampak dalam perbedaan yang nyata dibandingkan dengan sifatnya yang sempurna. Saudara-saudara, ini saudara-saudara, sering ini ya, kalau kita jauh daripada Kristus, itu yang membuat kita sering merasa bahwa kita ini benar, tidak ada dosa. Itu sebenarnya dengan menganggap bahwa kita ini orang benar, itu sebenarnya menggambarkan bahwa kita ini sedang jauh dari Kristus. Tetapi ketika kita semakin dekat kepada Kristus, kita akan lihat kekurangan kita, kita akan merasa bahwa kita ini sebenarnya orang yang sangat berdosa. Semakin dekat kita kepada Kristus, kita akan merasa kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna. Karena apa katanya? Kita punya mata atau kita punya penglihatan akan semakin jelas. Istilahnya kalau dulu kini mata saya bermasalah, kalau saya semakin dekat kepada Kristus, saya seperti pakai kacamata baru, saya akan lihat, aduh, saya ini orang berdosa ini. Saya ini banyak sekali saya punya apa? Kesalahan, saya punya dosa. Terus dibilang, ini adalah bukti bahwa tipu daya iblis telah kehilangan kuasanya. Bahwa pengaruh roh Allah yang menghidupkan sedang membangunkan engkau. Waduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau semakin kita menyadari ketidaksempurnaan kita punya keberdosaan, itu adalah bukti bahwa apa? Tipu daya iblis telah kehilangan kuasanya dan bahwa apa? Pengaruh roh Allah sedang menghidupkan kita, sedang membangunkan kita. Jadi, kalau kita merasa kita berdosa, apa yang kita mau cari? Tentu kita akan mencari Kristus dan menyerahkan diri kita kepada Kristus. Kalau kita merasa diri kita benar, kita akan sulit untuk serahkan diri kita kepada Kristus. Itulah yang terjadi ya, saudara-saudara. Terus dibilang, tidak mungkin kasih yang mendalam kepada Yesus tinggal dalam hati yang tidak menyadari keberdosaannya sendiri. Aduh, ini luar biasa. Tidak mungkin kasih yang mendalam kepada Yesus tinggal dalam hati yang tidak menyadari keberdosaannya sendiri. Jiwa yang diubahkan oleh kasih karunia Kristus akan mengagumi tabiatnya yang ilahi. Tetapi jika kita tidak melihat keburukan moral kita sendiri, itu adalah bukti yang jelas bahwa kita belum memandang keindahan dan kemuliaan Kristus. Waduh, ini sangat keras. Ketika kita melihat kemuliaan Kristus, keindahannya, kita akan melihat kita punya keburukan moral, kebobrokan kita, dosa-dosa kita yang sangat menjijikan akan semakin jelas, saudara-saudara. Dan kita akan mengagumi tabiat ilahi daripada Kristus. Terus dibilang, semakin sedikit kita melihat sesuatu dalam diri kita yang patut dihargai, semakin banyak kita akan melihat sesuatu yang patut dihargai dalam kemuliaan dan keindahan juru selamat kita yang tak terbatas. Saudara-saudara,
Sering kita melihat, aduh, saya pantas dapat ini. Saya pantas dihargai karena saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Sering, saudara-saudara, ini sering, ini mungkin pengalaman pribadi ya. Mungkin saya ini harusnya sudah mendapatkan ini, mendapatkan itu karena saya ini lebih baik dari orang ini, dari si A atau si B. Tapi dibilang ini, semakin sedikit kita melihat sesuatu dalam diri kita, berarti semakin apa katanya? Semakin banyak kita akan melihat sesuatu yang patut dihargai dari kemurnian dan keindahan Yesus Kristus yang tak terbatas. Juru selamat kita yang tak terbatas. Aduh, ini luar biasa. Pandangan akan keberdosaan kita mendorong kita kepada Dia yang dapat mengampuni. Dan ketika jiwa menyadari ketidakberdayaannya, meraih Kristus, ia akan menyatakan dirinya dalam kuasa. Semakin besar kesadaran untuk datang padanya, akan kebutuhan kita, mendorong kita kepadanya dan kepada firman Allah. Semakin tinggi pandangan kita tentang tabiatnya, dan semakin sempurna kita akan memantulkan gambarnya. Aduh, ini saudara-saudara, puji Tuhan saudara-saudara. Aduh, jadi ketika kita melihat kita punya keberdosaan, itulah yang akan mendorong kita untuk apa? Untuk datang kepada Kristus. Meraih Kristus, menyatakan diri kita kepada Kristus, menyerahkan diri kita kepada Kristus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan ini dia punya efek ketika kita menyadari dosa kita, kita akan memantulkan tabiatnya atau gambarnya secara kita tidak sadar ya, saudara-saudara. Atau tanpa kita menyombongkan diri, kita sudah menyatakan dia punya gambar atau dia punya kebenaran atau perbuatan baik. Tapi kita tidak mau pandang-pandang itu karena bukan kita yang lakukan itu. Kita tidak akan pernah melihat sesuatu dari kita untuk dihargai. Tetapi kita akan melihat juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang melakukannya dalam diri kita. Tidak akan ada sombong sedikit pun yang akan muncul dari dalam diri kita. Karena kita tahu bukan kita yang melakukannya, tetapi Kristus yang melakukannya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Dan ini seperti judul pelajaran kita, ini adalah ujian pemuridan. Ujian ini bukanlah ujian yang kita akan dibawa ke suatu tempat dan disiksa sebagai murid. Ujian itu bukan itu, saudara-saudara. Ujian itu adalah apakah perbuatan baik kita berasal dari diri kita atau berasal dari apa? Kristus. Itulah yang menjadi ujian. Apakah kita menjadi sombong dengan perbuatan baik kita karena berasal dari diri kita? Itulah yang menjadi ujian kita. Di mana posisi kita apa? Posisi kita berada. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita melakukannya dari diri kita sendiri atau dari Kristus? Itu yang selalu menjadi ujian sepanjang waktu daripada apa? Umat-umat Tuhan. Bukan penganiayaan, bukan hal-hal yang lain. Tetapi apakah perbuatan baik berasal dari Kristus atau dari kita? Sampai di sini saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dalam doa. Ini adalah Bible study dan ini kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Silakan saudara-saudara. Kalau Ya, silakan di. ya kita suka tadi yang dibilang mengenai iman itu Iya, yang sometimes kita salah mengerti ya, kita mengertinya sepertinya oke, iman itu iya, apa yang firman Tuhan tulis itu ya saya percaya gitu. iya, Sampai situ, that's it, titik. Ya kan iya, kita pikir itu iman gitu. Tapi Ellen White bilang setan aja percaya dan mereka gemetar. iya, Mungkin saya percaya tapi sampai gemetar pun enggak enggak, gitu. iya, iya. Saya sampai. Tapi iman itu adalah submission gitu. Maksudnya apa yang firman Tuhan itu bilang, kita say amen and amen dan saya ikut gitu, submit. Iya, mm, Sama seperti Tuhan Yesus menciptakan dunia ini kan. iya, Dia berkata, jadilah terang, terang terang. itu jadi. Jadi ada submission di situ. Nah kita itu creation kan, creative power. Nah dibilang Tuhan menciptakan, Tuhan mau create a new heart. Iya, Jadi kalau Tuhan mau create itu kan hanya dengan firman firman. Tuhan. Iya, betul. Dari Tapi iman. untuk mau jadi sesuatu itu harus ada submission gitu. Maksudnya firman itu sangat powerful, tapi kalau kita nggak submit, nggak ada yang mau terjadi gitu.
Jadi iman itu bukan hanya saya percaya, ya saya percaya, oke, amen. Firman itu powerful, maksudnya, woi, amen gitu. Orang ada khotbah sampai saking powerfulnya kita bilang amen, amen, praise God, bla bla bla. Iya, iya, Tapi kalau kita nggak submit itu the word itu sendiri, itu bukan iman gitu. iya, iya, Jadi setan percaya firman Tuhan, tapi nggak ada iman karena dia nggak submit kepada firman itu sendiri gitu. iya, Jadi disitulah kita semua atau saya sendiri ya, maksudnya sometimes baca firman Tuhan, kerinduan segala zaman, kebahagiaan sejati dan seterusnya, seterusnya, hatinya tergugah, wow, amen gitu loh. Tapi untuk submission itu, nah itu yang kita harus bilang ya, iya, mengakui sama Tuhan, Tuhan tolong untuk saya submit gitu. Kenapa saya punya hati ini keras gitu, Tuhan tolong. Jadi semua yang lakon di dalam kita itu adalah Tuhan sendiri gitu, supaya kita bukan hanya in awe dengan the word of God, kayak terpukau, tapi submit dan percaya bahwa firman itu yang akan menopang kita gitu. Apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi, because God cannot lie gitu. iya, Oke, Li, thank you, itu aja. iya. Terima kasih. Jadi kata submit ini adalah penyerahan diri ya, sama seperti yang dibilang tadi. Ini menggambarkan tentang submit istri kepada suami. Dan kita juga tahu ya, hubungan eh, gereja Tuhan dengan Kristus adalah melambangkan suami dan istri. Bagaimana istri submit kepada suami atau gereja submit kepada Kristus. Ini ibaratnya kalau suami istri, istri menyerahkan sepenuhnya hidupnya ini kepada suami. Apapun yang suami melakukan kepada istrinya itu, dia menyerahkannya. Bebas kamu melakukan. Dan akan ada buahnya, yaitu misalnya dia bisa ada anak atau apa, akan ada buahnya. Makanya kalau orang-orang zaman dulu, suatu hal panak mali itu kalau tidak ada anak ya. Karena itu tidak melambangkan tentang bagaimana kasih Kristus, hubungan Kristus dengan dia punya umat ya. Jadi ini ada hubungan yang intim antara Kristus dengan dia punya umat. Sebagaimana suami dan istri, ada submission di situ, istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami. Begitu juga kita apa? Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Kristus, lakukanlah segala sesuatu yang kamu mau, kamu lakukan dalam diriku. Dan itu dibilang apa? Continually atau terus-menerus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Makanya waktu kita baca tentang pembenaran oleh iman, apakah yang saya lakukan ini saya yang lakukan atau Kristus? Karena saya sudah serahkannya kepada Kristus. Pagi-pagi mungkin saya sudah berdoa, Tuhan saya serahkan diri saya kepada dalam tangan-Mu. Bahkan ketika saya mau pakai kaos kaki katanya, apakah saya yang lakukan ini atau Kristus yang lakukan ini memakai kaos kaki? Ketika saya mau jalan atau apapun, apakah saya yang melakukan atau Kristus yang lakukan? Sehingga sampai menolong orang pun, itu apakah saya yang lakukan atau Kristus yang lakukan? Itulah yang harus menjadi pertanyaan kita setiap hari. Apakah saya atau apakah Kristus? Ya, dan inilah yang menjadi pelajaran kita ya saudara-saudara. Dan waktu sudah pas 8:30 kita harus tutup karena kita harus siap untuk ke gereja. Jadi saudara-saudara, baik kita akan pelajaran kita sampai di sini. Li, Oh ya, silakan halo? silakan Tante Kori sebelum tutup. Ya, Iya, cuma mau bilang terima kasih. Karena yang Lali bilang tadi itu kadang-kadang ada di rasa kita, merasa kita iya, melakukan yang baik ya gitu. Merasa dan kadang-kadang ada kebanggaan mungkin ya. iya, Kita nggak sebut, karena kita nggak ngomong, nggak bicara, tapi kadang-kadang betul betul. dan ada perasaan kok mereka Iya, iya, enggak berbuah tapi gimana iya, gitu. Tapi betul. terima kasih kali ini diingatkan. Terima kasih. Iya, Puji Tuhan semua. Tuhan. Ya, Joy juga tambahannya. Terima kasih. Ya, cuman itu aja. Ya, Ya, nah, mohon didoakan juga supaya amin. orang sama. Ya, oh thank you. Juan udah ikut ya. Ya, oke ya Ya, semua. ya, Terima terima kasih kasih. Tante Tuhan Kori. memberkati. Puji Ya, Tuhan. Ya, jadi itu ya. bukan masalah Tante Kori saja, tapi masalah kita semua ya, yang ketika jatuh dalam dosa kita egois. Cuma dilihat di diri sendiri sih Tante Betul, Kori. betul. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Kori.
Mungkin ada lagi saudara-saudara sebelum kita mau berdoa. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, pelajaran kita sampai di sini, saudara-saudara. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.